Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Saya lanjutkan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan Minasang yang sudah ditulis di Google Docs. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Fitriasang. Fitriasang di sini mengerjakan soal bunpo berupa bacaan seperti dokai ya. Padahal ini bukan dokai. Kita baca dulu. Watashi wa sushi ga suki desu. Saya suka sushi. Nihon ni wa takusang sushi ya ga arimasu ne. Di Jepang ternyata banyak restoran sushi ya. Watashi no kuni ni wa sushi ya ga arimasen kara ima totemo ureshii desu. Saya merasa sangat senang karena di negara saya tidak ada restoran sushi. Kemudian Nihon ni iro-iro na mise de tabemashita. Nah, ini melihat kalimat yang barusan ya, watashi no kuni ni wa sushi ya ga arimasen kara ima totemo ureshii desu. Mengapa dia sangat senang? Di sini tersirat bahwa dia sekarang berada di Jepang. Nihon ni wa takusan sushi ya ga arimasu ne. Ya, setelah dia datang ke Jepang, dia mengetahui bahwa di Jepang itu banyak restoran sushi. Nah, kemudian di sini ada iro-iro na mise de tabemashita. Jadi dia mengatakan sudah makan di berbagai restoran sushi. Kapan? Sini ya. Nihon ni titik-titik. Di sini opsi jawabannya ada ikukara, itekara, kurukara, kitekara. Nah, Fitriasang menjawab kitekara ya. Jawaban Anda sudah benar. Nihon ni kitekara, jadi semenjak dia datang ke Jepang, kata kerja bentuk T ditambah kara, itu untuk menyatakan sejak titik-titik ya, seperti yang disebutkan oleh kata kerjanya. Sejak datang ke Jepang, iro-iro na mise de tabemashita. Gakko no mae no mise wa yasuku te oishii desu. Nah, kemudian dari sekian restoran yang telah dia coba, dia mengatakan bahwa restoran yang di depan sekolah, ya, sekolah tempat dia belajar, yasuku te oishii desu. Restorannya selain murah juga enak. Kemudian sushi ga suki na hito wa issho ni titik-titik ya, issho ni ikimasen ka? Jawaban Anda sudah betul, ikimasen ka artinya dia mengajak siapapun yang suka sushi, ayo kita makan bareng gitu ya. Mengajak seperti itu. Nah, di sini mengapa di sini jawabannya kitekara? Ya. Misalkan apa namanya ini Jepang ya, dengan panjang seperti ini. Kemudian si orang yang berbicara ini sekarang posisinya sudah berada di Jepang. Ya. Mohon jangan tertukar, jangan sampai menggunakan Nihon ni itekara. Kalau Nihon ni itekara itu harusnya dia masih berada di Indonesia ya. Dia masih berada di sini. Misalkan ini orangnya, kemudian dia pergi. Kemudian di sini ada orang lain yang ini. Misalkan Fitriasang ga Nihon ni itekara watashi wa sabishi desu. Semenjak Fitriasang pergi ke Jepang, saya merasa sabishi. Ini orang ini merasa sabishi. Pergi, berarti meninggalkan lokasi. Sementara orang yang berbicara di sini, dia posisinya ada di Jepang. Jadi dia menggunakan kosakata kimas atau Nihon ni kimas. Nihon ni kitekara ima totemo iro-iro na mise de sushi o tabemashita. Jawaban Anda sudah benar ya, tidak usah ragu lagi. Berikutnya dari Azizang, itu soal bunpo yang seperti ini ya, yang melengkapi kalimat tetapi yang harus dilengkapinya ada banyak. Ada 4 tempat kosong. Hanya saja yang dicari jawabannya adalah yang ini, yang ada tanda bintangnya.
Nah, di sini Aziza sudah menjawab korewa senshu haga depato de kata kutsu desu. Mari kita lihat ya. Korewa kutsu desu. Ini sebetulnya kalimat intinya itu seperti ini ya. Korewa kutsu desu. Cuma diberi keterangan lagi, kutsu itu kutsu yang mana, sepatu yang mana. Bisa saja dia memiliki beberapa kutsu atau beberapa sepatu. Kemudian dia menjelaskan kutsu yang ini atau sepatu yang ini adalah, gitu ya, seperti itu. Di sini ada keterangan senshu haha. Senshu minggu lalu. Haha. Haha berarti subjek pelaku ya. Pelaku apa atau melakukan apa di sini kata kerja yang ada kaimas, berarti ibu yang membeli. Berarti ini adalah kutsu yang dibeli ibu minggu lalu. Kita sudah bisa memahami kalimatnya seperti itu. Korewa senshu haha kutsu desu gitu ya. Untuk ininya bisa kita dari belakang juga bisa ya, atau misalkan ini adalah pelaku, bisa kita berikan di sini partikelnya, misal satu fungsi partikel ga itu untuk menyatakan subjek pelaku. Korewa senshu hahaga kemudian di sini yang paling memungkinkan masuk di umpangnya ini adalah kata kutsu desu. Korewa senshu hahaga kata kutsu desu. Ini adalah sepatu yang dibeli ibu minggu lalu. Nah, kemudian dibelinya di mana? Korewa senshu hahaga depato de, depatonya di sini. Depato, kemudian de kata kutsu desu. Jadi jawabannya adalah D. Gitu ya, cara mengerjakan soal jenis ini. Jawaban Anda sudah betul. Berikutnya dari Bangkit Sang. Ototo wa heya soji o shimashita. Soji o shimashita. Ototo wa heya soji o shimashita. Sini ada subjek, kemudian ini predikat, dan di sini adalah objek ya. Penanda objeknya ini penanda objek. Cuma di sini objeknya ada dua kata, kemudian di tengahnya ada yang kosong. Ya. Nah biasanya yang menghubungkan kata benda dengan kata benda ini meskipun dalam bahasa Indonesia dikatakan bersih-bersih, soji itu bersih-bersih, tetapi kalau soji dalam bahasa Jepang ini masih kata benda. Ini kata benda. Nah, antara kata benda satu dengan kata benda yang lainnya, kita gabungkan dengan partikel no. Jadi, jawabannya adalah no. Ini kalimat ini bisa juga sih sebetulnya misalnya begini ya. Oto wa heya o soji shimashita. Ini sama saja artinya, bisa seperti ini. Tetapi kalau misalkan soji-nya di sini mau dijadikan objek, nah ini berubah menjadi no. Heya no soji. Heya no soji berarti ini frase objek. Gitu. Baik. Berikutnya ini yang ditanyakan oleh Mbak Kitsang di sini katanya ni dengan D ya, bedanya bagaimana? Hai. Partikel ni dan D ni dan D ya yang berkaitan dengan tempat. Kita bahas yang pertama partikel ni. Partikel ni ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan. Contohnya misalnya sensei wa toko fisu ni imas. Ini ya, untuk menyatakan keberadaan. Imas artinya ada.
Sensei ada di kantor. Kemudian selain kata imas, ada juga arimas ya, misalnya hong wa kabang no nakani arimas. Seperti ini. Arimas artinya juga sama ada. Ya. Bedanya kalau imas ini digunakan untuk manusia dan hewan. Ini saja kuncinya. Manusia dan hewan. Sedangkan arimas digunakan untuk selain ya, selain manusia dan hewan. Minasang jangan membatasi imas itu benda hidup, arimas benda mati. Kalau pembatasannya seperti itu, lalu pohon bagaimana? Pohon adalah benda hidup. Padahal pohon kalau dibuat kalimat yang menyatakan keberadaan menggunakan arimas. Ya. Misalnya niwani to higa arimas. Seperti ini, tidak menggunakan kata imas. Ya. Jadi ingat batasannya adalah ada yang menyatakan ada menggunakan imas itu untuk khusus untuk manusia dan hewan. Sedangkan arimas itu selain manusia dan hewan. Itu mengenai partikel nih. Sekarang bagaimana dengan partikel D? Baik. D ini digunakan untuk menyatakan tempat kejadian ya. Tempat kejadian. Ada aktivitas. Kalau hanya menyatakan ada itu kan hanya keberadaan saja, hanya sonjai saja ya, sonjai. Ada atau tidaknya. Nah, ini ada aktivitas. Kata kerja yang menyatakan aktivitas banyak ya. Aktivitas. Misalnya tabemas, benkyou shimasu dan sebagainya. Nah, kita ambil misalkan kata tabemas, misalnya imoto wa heya. Nah, heya ya, masa di kamar. Atau imoto wa dai dokoro de gohan o tabemas. Seperti ini. Ini ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Makan. Jadi ada perbuatan ya, ada yang dilakukan. Dilakukannya di mana atau kejadiannya di mana? Dai dokoro di sini. Dilakukannya di dai dokoro. Makanya di sini partikel yang digunakan adalah partikel D. Itu. Namun sebagai perhatian ya di sini ada juga kalimat yang menggunakan arimas tetapi menggunakan partikel D. Syaratnya kalimat itu harus diisi dengan informasi mengenai event. Misalnya Kyoto de matsuri ga arimasu. Ini ya, meskipun arimas dan artinya tetap ada ya dalam bahasa Indonesia. Jadi di Kyoto ada festival. Meskipun menyatakan keberadaan, tetapi di sini ada aktivitas, ada event ya. Syaratnya ini event. Kalau di sini berupa event, kita menggunakan arimas. Contohnya misalnya Mandalika de MotoGP ga arimas atau MotoGP no race ga arimas. Seperti itu ya. Atau Jakarta de misalkan apa ya? Japan Matsuri. Nah, itu biasanya ada ya. Jakarta Japan Matsuri ga arimas. Gitu ya. Jadi kalau di sini kalimat tersebut menyatakan terjadi sebuah event atau dilakukan sebuah event,
meskipun menggunakan arimas, partikelnya menggunakan D. Hai, segi dari diasang di sini ga o atau D hong ya ikimas. Apakah jawabannya Mita? Ya, betul. Jawabannya Mita. Mita atau D, kata atau D itu artinya setelah. Setelah. Untuk pola kalimat yang ditambahi oleh atau D, syaratnya adalah kata kerja bentuk ta. Jadi verb ta atau D. Mita atau D. Lalu bagaimana dengan mite? Ya, mite misalkan kalau kalimat yang mirip dengan ini bisa seperti ini ya. Eiga o mite kara hong ya kimas. Seperti itu. Atau mite yang lain misalnya tanpa kara, sini ya. Watashi wa asa roku chini okite, secara berurutan setelah bangun, misalkan shawa o shite, setelah itu gohang o tabemasu. Nah, ini juga bisa digunakan seperti ini ya, bentuk T. Okite, shawa o shite, gohang o tabemasu. Jadi untuk merinci kegiatan yang dilakukan, dan ini tidak bisa dibulak-balik ya. Mungkin saja sih kalau shawa dengan gohang o tabemasu bisa dibulak-balik, tetapi kalau misalkan ini rokuji ni okite, shawa o shimasu, tidak bisa dibalik. Misalkan shawa dulu baru bangun, tidak bisa. Seperti itu. Baik, segi dari Aziz Kurniawan. Ini juga soal bunpo yang melengkapi kalimat. Kaisa ite imaska, watashi wa aruite ite imas. Ini jawabannya, saya pergi jalan kaki, dengan jalan kaki. Kita bisa langsung mengartikan di sini berarti orang bertanya, Anda pergi ke kantor ya, ke tempat kerja, ke perusahaan itu naik apa atau dengan apa? Baik, di sini Kaisa Ewa Nande Ite Imaska, apakah sudah betul? Menurut saya sudah betul ya. Kaisa ini keterangan tempat dan merupakan tempat yang dituju dari perginya si orang tersebut ya. Kita boleh menggunakan Kaisa ite imas. Kaisa kendaraan yang digunakan apa? Bertanya seperti itu. Kaisa nande ikimaska. Kaisa nande ikimaska. Sekarang tinggal wa, masukkan saja ke sini ya. Kaisa wa nande ite imaska. Nah, di sini minasang lihat ada dua partikel yang digunakan, ya kaisa wa. Fungsi wa di sini adalah untuk membatasi pertanyaan, bahwa yang ditanyakan itu ketika Anda berangkat ngantor, ketika Anda berangkat bekerja, itu menggunakan apa? Jadi dia tidak bertanya yang lain. Ya, misalkan Anda kalau ke mall naik apa, kalau ke sekolah naik apa, kalau ngantar anak naik apa, misalkan seperti itu ya. Ini dia hanya menanyakan ini saja, fokus ke kaisa saja. Jadi dibatasi oleh partikel wa ini. Kaisa ewa nande ite imasu ka? Watashi wa aruite ite imasu. Baik, segi yasumi no hi. Yasumi no hi. Ni wa hong o. Ini ada tari-tari shimas ya. Nah, ini bisa dipastikan yang terakhir adalah, aduh mohon maaf ya. Shimas. Nah, sebelum shimas ada tari ya. Kita lihat ini juga gampang nih, ada hong o, tidak mungkin sampo, tidak mungkin shimas ya. Hong o yon dari, hong o yon dari.
Hong Oyon dari, kemudian ini tinggal pekerjaan yang lain atau aktivitas yang lain adalah sampo. Sampo oh shitari di sini ya. Shitari shimas. Dia seperti ini. Yasumi no hi niwa, ini juga ya ada sama niwa. Ini juga dia membatasi kegiatan dia hanya fokus pada waktu libur. Kalau di luar hari libur kegiatannya bukan ini. Yasumi no hi ni wa hong o yondari sampo o shitari shimasu. Masih bingung menggunakan pola kalimat tari. Oke. Pola kalimat tari-tari shimasu digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan kegiatan kita atau beberapa kegiatan, dan yang disebutkan hanya contoh saja ya. Biasanya sih hanya 2 kegiatan yang dijadikan contoh. Nah, di sini Yasumi Nohi kan tidak mungkin hanya membaca buku dan jalan-jalan. Saya ulangi lagi ya, sampo Simas di sini artinya jalan-jalan di sekitar komplek rumah, di taman, seperti itu ya, bukan jalan-jalan ke luar negeri. Kalau jalan-jalan ke luar negeri itu namanya Ryoko Shimas. Ya, jadi jangan tertukar atau salah menggunakan. Misalnya ya ini, nah seperti ini. Orang ini misalkan di hari, ini apa, hari Minggu ya, di hari Minggu yang biasa dia lakukan adalah kaimono o shitari inu o sampo, inu no sampo o shitari shimas. Yang lain juga pasti ada ya, masak, bersih-bersih dan sebagainya. Kemudian kalau orang ini misalnya ini di hari Minggu, Nichiyo biwa misalkan yakyo tari oyoi dari shimas. Satu lagi contoh misalkan ini di hari Sabtu ya, doyo biwa misalkan eiga o mitari banggohan o tabetari shimas. Tuh ya contoh yang lainnya. Kemudian ini boleh dibulak-balik ya. Misalnya gohang o tabetari eiga o mitari shimas. Karena bisa saja terjadinya makan malam dulu baru nonton. Ini juga ya bisa saja berenang dulu baru yakyu. Contoh yang lain satu lagi misalkan ini oba sangwa misalkan asa di sini ya keterangan waktunya. Oba sangwa asa terebi o mitari hanani mizu o yattari shimasu. Seperti itu. Itu tari-tari shimasu. Baik, tsugi dari Fuad-san. Fuyu ni natte narimashita. Baik, itu jawabannya samuku narimashita. Hai. Pola kalimat yang menggunakan narimas seperti ini artinya ada perubahan ya. Perubahan. Menyatakan perubahan. Di sini fuyu ni narimas ini juga nih ada, sudah ada. Fuyu ni narimas. Fuyu ni narimas. Berubah menjadi fuyu. Asalnya apa? Sebelum fuyu. Natsu ya. Dari natsu berubah ke fuyu. Kemudian natsu itu bagaimana? Panas kan? Panas. Nah, dari panas berubah ke dingin. Ke sini. Samuku narimas. Caranya bagaimana? Kita menggunakan kata sifat. Kata sifat itu untuk menjelaskan atau yang menjelaskan kata kerja. Kata sifat i itu nanti i-nya kita hilangkan diganti dengan ku plus narimas. Seperti ini samuku narimas. Nah, misalkan harga yang tadinya 1.000 yen menjadi 700 yen berarti yasuku narimas. Ya. Kemudian kalau kata sifat na bagaimana? Kata sifat na ini juga sama, na-nya kita hilangkan diganti dengan ni tambah narimas.
Contohnya apa? Misalkan ada anak kecil yang tadinya kodomo, sekarang jadi otona, ya, menjadi besar. Otona ni narimasu. Oh iya, otona di sini kata benda, ya. Jadi ini untuk bisa juga menggunakan kata benda. Kata benda nih narimasu. Kalau kata sifatnya misalnya ada sebuah sungai yang asalnya banyak sampah kemudian dibersihkan menjadi kirei ni narimasu. Kirei ni narimasu. Narimashita. Kalau sudah, ya, ini juga kalau sudah narimashita. Sekarang sudah menjadi dewasa dari narimashita. Gitu ya. Untuk contoh yang lain, misalnya di sini lihat ini ada pensil yang tadinya panjang, kemudian sering dipakai, sekarang menjadi pendek. Pendek adalah mijikai. Mijikaku narimashita. Kemudian ini waktu bulan Maret dia ditimbang baru 3.500 gram, ya, 3,5 kilo. 3 bulan kemudian ditimbang lagi menjadi 6 kilo. Berarti jadi lebih berat, ya. Omoku narimashita. Kemudian ini ada penghapus yang awalnya sebesar seperti ini, kemudian sering digunakan menjadi mengecil. Itu Nihongo de chisaku narimashita. Segi misalkan ini tadi contoh, ya, ada sel yang harganya 9.000 yen menjadi 5.000 yen, yasuku narimashita. Sekarang yang tadinya hanya ada meja sama TV saja, kemudian ada barang lain, ya, yang tadinya ada space, sekarang space-nya semakin berkurang. Berarti menjadi semai. Semaku narimashita. Baik, kita lewat saja yang itu, ya. Ini contoh kata sifat. Nah, anak ini awalnya sakit. Setelah minum obat, kemudian menjadi sehat. Sehat wa nihongo de genki desu. Genki ni narimashita. Sugi. Ini di taman, ya, awalnya rame. Nigiaka desu. Ketika malam, daremo imasen. Shizuka desu. Shizuka ni narimashita. Kemudian, contoh yang tadi. Oh ya, bukan yang sungai yang kotor. Minasang perhatikan di sini, ini ada sungai, tidak ada apa-apanya di sini, ya. Kalau ada orang berjalan di sini atau bermain di sini, itu ada kemungkinan dia terpleset jatuh ke sungai. Kemudian diberi pagar ini, setelah diberi pagar ini menjadi aman, yang asalnya abunai atau berbahaya menjadi aman, anzeng. Anzeng na, kata sifatnya, anzeng ni narimashita. Baik, itu saja contohnya. Minasang nanti bisa cari yang lain. Sudah habis, ya. Hai, seperti itu untuk sesi ini. Saya hanya bisa menjawab sampai pertanyaan Bu Atsang. Insya Allah pada video berikutnya akan saya bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.